Yang pertama yaitu sejarah mikrobiologi. Nah, jadi mikrobiologi itu adalah sebelumnya kita ada pendahuluannya dulu. Nah, kita jadi harus tahu dulu apa itu mikrobiologi. Mikroskopik. Mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup yang bersifat mikroskopik atau yang disebut dengan mikroorganisme atau jasa teknik. Jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang bersifat mikroskopik atau kecil. Nah, mikroorganisme yang bersifat kecil itu disebut juga dengan mikroorganisme atau jasa teknik. Nah, untuk mikroorganisme sendiri itu merupakan bentuk kehidupan yang berukuran mikroskopik. Contohnya itu adalah bakteri, virus, protozoa, alga, cendawan mikroskopik, mikroba, jasa teknik, dan protista. Nah, sedangkan mikroskopik itu adalah suatu benda atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nah, itu ukurannya itu adalah 1 mikrometer atau 0,001 milimeter. Nah, terus di sini itu ada beberapa konsep yang penting yang dipelajari di bahasan ini, di sejarah ini. Nah, bisa dibaca aja sendiri di sini ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita masuk ke periode perkembangan mikrobiologi. Yang pertama itu adalah periode spekulasi atau perintisan. Jadi itu tuh rentangnya antara dari zaman prasejarah sampai tahun 1850. Nah, di sini tuh ada tokoh yang bernama Antony van Leeuwenhoek. Ya, jadi dia itu adalah orang pertama yang menemukan mikroorganisme melalui mikroskop buatannya sendiri, yaitu mikroskop sederhana ya. Nah, contoh mikroskopnya kayak gini. Nah, terus sejak ditemukannya mikroorganisme kayak gini ya, muncullah teori-teori asal-usul kehidupan. Nah, sehingga muncul teori asal mula kehidupan. Nah, teori yang pertama itu adalah teori abiogenesis ya, atau generation spontane. Itu menyatakan bahwa teori asal mula kehidupan yaitu organisme yang terhidup secara spontan atau tiba-tiba ya, dari benda mati. Jadi makhluk hidup itu bisa timbul secara tiba-tiba atau spontan yang berasal dari benda mati. Ya, intinya seperti itu. Selebihnya bisa kalian baca di sini. Nah, tokoh abiogenesis itu ada siapa aja? Di sini yang pertama ada Aristoteles. Nah, dia tuh menyatakan bahwa jasad hidup dapat terjadi secara spontan dari benda tak hidup yang disebut dengan generation spontane. Contohnya itu adalah ikan berasal dari lumpur, terus belatung berasal dari daging busuk. Itu teori Aristoteles. Sedangkan tokoh biogenesis yang kedua itu adalah John Needham. Nah, dia itu melakukan sebuah eksperimen di mana sebuah daging atau kaldu daging dipanaskan, lalu kemudian dibiarkan mendingin, akan muncul mikroorganisme. Nah, sehingga si John Needham ini menyimpulkan bahwa mikroorganisme berupa bakteri itu berasal dari kaldu daging yang didinginkan. Kalau tadi ada teori abiogenesis, berarti sekarang ada lawannya, yaitu teori biogenesis. Nah, teori ini tuh dia mengacu pada sebuah semboyan, yaitu 3 semboyan ini. Yang pertama adalah omne vivum ex ovo, atau semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua omne ovum ex vivo, yaitu semua yang berasal dari telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga ada omne vivum ex vivo, itu semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, untuk tokoh biogenesis ini ada siapa aja?
Yang pertama ada Francisco Redi. Nah, jadi dia tuh membuat sebuah percobaan, 2 buah wadah berisi daging, ya. Yang satu dagingnya itu, ada sebuah percobaan. Percobaan pertama, sebuah daging yang tidak ditutup apa-apa, dibiarkan di udara terbuka. Nah, dia itu akan ditumbuhi belatung. Yang kedua, sebuah daging ditutupi oleh tutup yang kedap udara. Nah, daging ini tidak ditumbuhi oleh belatung. Dan yang ketiga, dia daging ditutup dengan kasa dan dia tumbuh belatung di atas dagingnya. Sehingga dapat disimpulkan belatung itu berasal dari udara luar, ya, sedangkan daging tidak menghasilkan belatung. Kenapa bisa begitu? Karena saat dia memiliki kontak dengan udara, pada saat dia terbuka, dagingnya terbuka, dan di kasa ini dia masih terbuka, cuman dia tidak terlalu banyak udara. Nah, dia masih ada kontak dengan udara kan, ya, sehingga dia timbul belatung. Sedangkan saat dia ditutup rapat, dia tidak ada belatungnya, sehingga dia dapat disimpulkan tidak kontak dengan udara. Intinya, belatung itu bukan berasal dari dagingnya sendiri, tapi berasal dari lalat yang menghasilkan belatung. Gitu ya. Lanjut, yang kedua adalah teori Lazzaro Spallanzani. Nah, dia tuh menyatakan sebuah eksperimennya dalam sebuah kaldu ayam, ya. Jadi percobaan yang pertama, kaldu ayam dipanaskan, ya. Kaldu ayam dipanaskan lalu didinginkan dan dibiarkan terbuka, dia tumbuh belatung. Nah, percobaan yang kedua, kaldu ayam dipanaskan lalu didinginkan dan ditutup, ditunggu beberapa saat, dia tetap masih bersih kaldunya. Nah, ketika dia dibuka, dia akan tumbuh belatung. Nah, akan keruh, bukan tumbuh belatung, akan keruh. Sehingga dapat disimpulkan kekeruhan ini berasal dari udara, di mana udara itu membawa banyak mikroorganisme. Gitu, sehingga dapat disimpulkan mikroorganisme itu bukan berasal dari kaldunya, tapi berasal dari udara luar. Lalu ada tokoh Louis Pasteur. Nah, dia juga tidak beda jauh. Jadi dia menggunakan labu leher angsa. Nah, saat labunya diisi kaldu dan dipanaskan, ya jernih atau tidak kontaminasi. Tapi ketika dia ditaruh dengan cara vertikal, di mana si kaldunya ini dia akan kontak dengan udara melalui leher angsanya ini. Nah, dia didapatkan kaldunya itu keruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekeruhan ini itu berasal dari udara, di mana udara yang membawa berbagai macam mikroorganisme. Nah, tokoh Louis Pasteur ini dia juga sebagai orang yang menemukan penyakit antraks dan rabies, serta menemukan sel kamir yang dapat menyebabkan fermentasi. Terus ada tokoh yang lainnya, yaitu Nicholas Appert, John Tyndall, dan Robert Koch. Oke, lanjut di periode keemasan. Nah, di sini tuh sudah ditemukan berbagai alat-alat yang mendukung untuk proses analisis mikrobiologi. Contohnya penemuan Robert Koch, penemuan Petri, penemuan Gram, penemuan Chamberlain, dan penemuan penyakit. Nah, untuk penemuan Robert Koch ini dia menemukan metode pemisahan atau isolasi, pembuatan preparat, dan mengidentifikasi biakan mikroba secara murni. Sedangkan penemuan Petri, dia itu menemukan suatu alat yang berupa cawan Petri. Tahu ya cawan Petri?
yang bentuknya kayak gini, yang sebagai wadah untuk media dan menumbuhkan bakteri ya. Terus penemuan Gram yaitu dia menemukan sistem pewarnaan bakteri berdasarkan gram positif dan gram negatif. Terus ada penemuan Chamberlain yaitu sistem penyaringan untuk sterilisasi secara kering. Terus ada penemuan penyakit. Nah di sini juga ada sebuah penemuan yang bernama postulat Koch, yaitu dasar untuk mencari, menemukan, dan mengetahui jasad penyebab penyakit suatu wabah. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini juga ada tahapan kerjanya dan kelemahannya bisa dibaca. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang di periode modern hingga saat ini. Nah, menggunakan metode pada periode modern itu sudah menggunakan metode dan peralatan yang mutakhir atau yang canggih. Contohnya mikroskop elektron, kromatografi gas, dan sebagainya untuk mengungkap masalah antibiotik, vaksin, dan serum dan virus. Nah, untuk virus ini sendiri dia awal diteliti oleh Louis Pasteur dan Robert Koch. Nah, dikembangkan lagi di periode modern ya, setelah didapatkan hasil penelitian oleh Iwanowski tentang TMV atau tobacco mosaic virus, yaitu virus yang terdapat pada daun tanaman bakau. Nah, di sini juga ada beberapa penghargaan Nobel yang diberikan kepada ahli mikrobiologi di bidang pengobatan kedokteran. Antara lain adalah sebagai berikut. Nah, itu untuk perkembangan mikroorganisme. Nah, di sini kita lanjut, ada beberapa ruang lingkup mikrobiologi. Yang pertama ada berdasarkan taksonomi. Itu ada virologi, bakteriologi, mikologi, dan vikologi. Penjelasannya bisa dibaca. Terus ada berdasarkan habitatnya, ada mikrobiologi air, tanah, terus udara dan rumen. Terus mikrobiologi bidang problema dasar ada ekologi mikroba, fisiologi mikroba, dan biokimia mikroba. Terus di bidang terapannya itu ada mikrobiologi kesehatan, industri, makanan, lingkungan, sanitasi, geologi dan pertambangan, pasca panen, analitika, dan kesenjataan. Pengertiannya bisa dibaca sendiri. Kita lanjut bab yang kedua, yaitu teknik aseptik dan sterilisasi. Teknik aseptik adalah suatu teknik di laboratorium yang dilakukan untuk kita lanjut. Jadi teknik aseptik itu adalah suatu teknik di laboratorium mikrobiologi untuk mencegah atau meminimalisir kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silang itu adalah kontaminasi yang tidak kita inginkan ya. Maksudnya itu adalah saat kita melakukan analisis mikrobiologi, saat kita menemukan bakteri itu terjadi kontaminasi dari luar. Tapi sedangkan yang kita mau tumbuhkan itu adalah bakteri yang kita ambil dari suspensi bakteri. Nah, itu namanya kontaminasi silang. Nah, kontaminasi sendiri itu adalah keadaan tercemarnya ruangan, alat, atau bahan oleh mikroorganisme. Terus sanitasi. Nah, sanitasi itu adalah perlakuan untuk memberikan atau mensuci hamakan area kerja atau alat dan bahan. Terus ada desinfektan, sterilisasi, inokulasi, isolasi, dan rawatan fisiologi. Sisanya bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini ada beberapa tahapan teknik aseptik. Nah, kita bagi menjadi dua, yaitu ada persiapan dan proses kerja. Untuk persiapannya, yang pertama kita menggunakan APD, terus sanitasi area kerja, dan menggunakan alat bahan yang steril. Nah, proses kerjanya bekerja di area aseptik atau menggunakan BSC, membuka bungkus alat di sekitar api,
Terus teknik menggunakan alat gelas di sekitar api bagaimana? Terus teknik membuka dan menutup sumbat serta penanganan limbah media pada sampel. Nah, kita lanjut ke sterilisasi. Nah, sterilisasi itu adalah proses atau usaha untuk membunuh semua mikroorganisme yang terdapat dalam suatu alat atau bahan. Sterilisasi dibagi menjadi 3, adalah secara fisik, kimia, dan mekanik. Nah, metode pemilihannya itu berdasarkan dengan ketahanan suatu alat atau bahan. Oke, kita mulai ke sterilisasi secara fisik. Prinsipnya itu adalah penggunaan panas atau thermal-kill dengan merubah molekul organik sehingga sel akan mati. Nah, di sini kita penggunaan panas, yaitu ada sterilisasi secara yang pertama ada sterilisasi secara basah menggunakan uap air. Cara kerjanya adalah mendenaturasi protein terutama enzim dan membran-membran sel setelah mempengaruhi proses fisik dan membran lemak sel. Terus, nah untuk sterilisasi secara basah ini kita menggunakan autoclave. Nah, prinsipnya itu adalah penggunaan panas yang bertekanan. Kelebihannya itu adalah pemanasan berlangsung dengan cepat, memiliki daya tembus menghasilkan kelembapan tinggi sehingga dapat mempermudah proses koagulasi protein mikroba. Nah, bahan yang bisa disterilkan dengan autoclave itu ada apa aja? Di sini bisa dibaca. Dan yang tidak dipraktis untuk disterilkan dengan autoclave sini juga ada, dan yang tidak bisa disterilkan di sini juga ada. Nah, ini ada bagian-bagian autoclave dan cara kerjanya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ada prosedur penggunaannya juga. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Tadi cara pertama itu sterilisasi cara basah adalah sterilisasi cara fisik, ada cara basah. Yang kedua ada cara perebusan atau pendidihan. Prinsipnya itu adalah membunuh mikroorganisme dengan cara koagulasi dan denaturasi protein sel mikroba. Hampir mirip. Nah, cara kerjanya, alat yang sudah bersih dipanaskan dalam air mendidih. Nah, untuk keefektifannya itu bisa dibaca di sini. Terus kita lanjut ke tindalisasi. Itu prinsip kerjanya dia berdasarkan proses pemanasan bertahap untuk membunuh spora. Jadi untuk bakteri yang sampel yang diduga mengandung bakteri berspora itu harus disterilkan dengan cara tindal. Cara kerjanya seperti ini. Oke, lanjut yang keempat ada pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini biasanya itu adalah digunakan dalam pembuatan yogurt atau susu. Pasteurisasi itu adalah proses pemanasan bahan pada suhu dan waktu tertentu untuk membunuh mikroba patogen. Nah, pasteurisasi ini dia digolongkan menjadi 3, ada LTLT, HTST, dan UHT. Nah, biasanya yang disterilkan itu adalah susu ya. Oke, itu untuk sterilisasi cara basah. Sekarang kita lanjut ke sterilisasi cara kering. Ya, masih dengan penggunaan panas ya. Yang pertama kita menggunakan oven. Yaitu prinsipnya menggunakan uap panas melalui oven dengan suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 2 jam. Cara kerjanya itu adalah mengoksidasi komponen-komponen sel. Nah, untuk kelebihan dan alat yang sterilkannya bisa dibaca. Yang kedua, cara kering ada sterilisasi dengan pemijaran atau flaming dan pembakaran. Nah, ini tuh dia efektif 100% dalam membunuh mikroba karena mikrobanya langsung hangus. Oke, kalau tadi kita penggunaan panas, sekarang kita penggunaan radiasi. Radiasi merupakan bahan dari spektrum gelombang elektromagnetik atau radiasi sinar UV, sinar gamma, dan sinar X, dan juga sinar katoda. Yang pertama kita bahas tentang sterilisasi dengan sinar UV. Sinar UV memiliki panjang gelombang antara 220 sampai 290 nanometer dengan keefektifan 253,7 nanometer. Jadi panjang gelombangnya sekitar segini, namun dia efektifnya pada gelombang sekian.
Cara kerjanya cara kerja, kelemahan dan dampak bisa dibaca di sini. Setelah cara pemakaiannya juga. Kita lanjut ke sinar X. Oke, bisa dibaca aja. Terus sinar gamma ya, bisa dibaca aja karena cukup teoritis sekali. Kita lanjutkan. Ke sterilisasi cara kimia, yaitu dengan digunakannya alkohol dengan menggunakan alkohol. Yang pertama kita menggunakan isopropil alkohol antara 70-90%. Nah, terus dengan penambahan yodium pada alkohol dapat meningkatkan daya desinfeksi untuk spora. Terus solusi terbaik untuk membunuh spora itu adalah biasanya dengan menggunakan campuran formaldehid dengan alkohol. Nah, tapi campuran itu dia terlalu toksik sehingga jarang digunakan. Terus yang terakhir dengan antiseptik, di mana antiseptik ini adalah bahan yang dia dapat membunuh bakteri tapi aman untuk kita, cukup aman untuk digunakan kita. Lanjut, ada sterilisasi secara mekanik ya. Oke, di sini untuk cara kerjanya bisa dibaca di sini. Nah, di sini tuh ada alat yang namanya itu adalah non-disposable filtration apparatus. Nah, untuk detail alatnya bisa dibaca di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang terakhir itu ada, kita bahas tentang BSC dan LAF. Nah, BSC dan LAF itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu adalah sama-sama memiliki fungsi untuk mensterilkan untuk sebagai meja kerja dan melakukan analisis secara steril untuk menghindari kontaminasi dari sampel yang akan diteliti. Nah, untuk perbedaannya cukup banyak. Untuk perbedaan bisa kalian baca di sini aja ya. Bisa dibaca. Sementara kita lanjut ke media pertumbuhan mikroba. Nah, media itu apa? Media itu adalah substrat yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroorganisme. Untuk syarat mikroba, dia harus mengandung unsur hara, jelas, agar dia bisa menumbuhkan mikroorganisme. Yang kedua, dia harus mempunyai tekanan osmotik, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai untuk kebutuhan mikroorganisme agar pertumbuhannya optimum. Yang ketiga, dia harus steril, artinya sebelum kita menanamkan mikroba, dia itu dalam keadaan besi dan belum ditumbuhi mikroba yang lain. Gitu. Nah, di sini ada beberapa nutrisi dalam suatu media. Ada makronutrien dan ada mikronutrien. Untuk makronutrien itu ada apa aja? Ada sumber karbon dan sumber nitrogen. Sedangkan untuk mikronutrien atau yang nutrisi yang dibutuhkan secara mikro itu ada sumber belerang dan fosfat, logam, vitamin, penyubur, NaCl, dan air. Dan sedangkan sebagian besar itu berarti diisi dengan karbon dan nitrogen. Untuk detailnya bisa kalian baca di sini. Dan bisa lanjutnya ada di sini. Ya. Nah, untuk bahan-bahan yang terdapat dalam media itu ada apa aja? Yang pertama ada agar sebagai pemadat, yang kedua ada pepton sebagai produk hidrolisis protein hewani atau nabati, yang ketiga ada meat extract atau ekstrak daging, terus yang keempat ada yeast extract, yang kelima ada karbohidrat, keenam ada penghambat atau inhibitor, yang ketujuh ada indikator. Umumnya ya, secara umum ada mereka. Nah, ternyata
faktor lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi pertumbuhan mikroba dalam media itu gak dipengaruhi hanya medianya saja. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada suhu. Terus yang kedua ada oksigen, ya. Yang ketiga ada tekanan osmotik. Yang keempat ada pH, dan yang kelima ada tegangan permukaan. Nah, jadi fungsi media itu untuk apa sih? Nah, fungsi media itu yang pertama untuk isolasi, yaitu untuk memisahkan suatu mikroorganisme agar didapatkan kultur murni. Yang kedua untuk memperbanyak biakan mikroba. Yang ketiga untuk pengujian sifat-sifat fisiologis. Nah, makanya tadi itu ada indikator, ada inhibitor. Nah, itu tuh biasanya terdapat pada media-media selektif untuk pengujian secara fisiologis. Ya, terus ada perhitungan jumlah bakteri, ya. Sekarang kita ke pengelompokan medianya. Nah, media itu dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama berdasarkan bentuk, sifat, dan komposisi bahan. Berdasarkan bentuk, dia ada media cair, padat, dan semi padat. Sedangkan berdasarkan sifat dan fungsinya, ada media umum, pengaya, selektif, diferensial, pengujian, dan perhitungan. Komposisi bahan ada media alami, sintetik, dan semi sintetik. Oke, tadi berdasarkan bentuk ada media cair, padat, dan semi padat. Penjelasannya ada di sini. Jadi media cair itu untuk studi fermentasi dan memperbanyak mikroba. Kalau media padat atau media agar biasanya dia mengandung 15% agar untuk isolasi dan mengamati karakteristik koloni. Sedangkan media semi padat dia mengandung 0,3 sampai 0,4% agar untuk menumbuhkan bakteri mikroaerofil dan melihat pergerakan motility bakteri. Berdasarkan fungsinya tadi ada media umum, pengayaan, selektif, diferensial, dan perhitungan. Untuk berdasarkan komposisi bahannya ada media alami, sintetik, dan semi sintetik. Nah, untuk kontrol mutu media itu ada uji sterilitas dan uji efektivitas. Jadi uji kontrol media itu adalah mengetahui kualitas dari suatu medianya. Yang pertama ada uji sterilitas, yaitu untuk mengetahui kesterilan atau kebersihan medianya. Sedangkan uji efektivitas adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah medianya sudah siap untuk digunakan untuk menumbuhkan bakteri atau belum. Dalam arti dia bisa menumbuhkan atau tidak. Oke, untuk uji sterilitas yang pertama kita siapkan cawan Petri dan apinya tentu saja. Terus kita tuang media ke dalam cawan Petri. Habis itu kita tutup dan kita homogenkan dengan membentuk angka 8. Lalu kita inkubasi. Nah, untuk hasil yang positif untuk hasil uji sterilitas yang seharusnya itu adalah hasilnya negatif, tidak ditumbuhi koloni mikroba. Itu hasil yang seharusnya. Berarti dia berhasil. Untuk uji efektivitas, cara kerjanya sama, kita tuang media ke dalam cawan Petri, homogenkan, tunggu memadat. Habis sudah memadat, kita siapkan LF dan suspensi. Pertama kita pijarkan OSE, ya,
pijarkan oase, masukkan KLF, celupkan ke suspensi bakteri ya, spin bakteri, terus kita goreskan pada media agar yang tadi sudah dibuat. Nah, nanti tuh hasilnya itu adalah kayak gini, goresannya zigzag sesuai yang kita gores. Itu kita inkubasi pada inkubator, lalu kita amati koloninya. Untuk uji efektivitas media yang harusnya kita dapat adalah untuk hasil positif ditumbuhi koloni berhasil. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam-macam media serta komponen-komponennya beserta fungsinya, bisa kalian baca ya. Oke. Kita lanjutkan ke koloni mikroba. Koloni mikroba itu adalah mikroorganisme yang ditemukan dalam suatu medium agar dan akan menampakkan bentuknya dalam bentuk koloni atau gabungan bulat-bulat gitu. Jadi misalkan di sini ada cawan Petri, kita menemukan mikroba. Nah, mikroba itu adalah koloni mikroba itu adalah koloni bakteri yang terbentuk secara bersamaan atau barengan gitu. Biasanya titik-titik kayak gini. Nah, itu namanya koloni mikroba. Nah, bedanya dengan koloni sel itu apa? Jadi kalau koloni sel itu adalah sekelompok massa sel yang dapat dilihat dengan mata langsung. Itu koloni sel. Sedangkan koloni mikroba dia tidak bisa. Nah, di sini ada perbedaan antara koloni bakteri dan koloni jamur. Koloni bakteri adalah massa sel bakteri yang dapat terlihat tumbuh pada media agar padat. Nah, di sini bisa dibaca beberapa keterangan pendukungnya. Nah, untuk sifat morfologi bakteri itu berdasarkan bentuk dan ukuran, dia tidak beraturan atau irregular. Terus migrant or agent, dia undulate, elevation, unbounded, terus warnanya putih, teksturnya kering atau dry. Sedangkan koloni jamur muncul sebagai koloni bertekstur tepung atau fuzzy. Hifazamur itu berjalan di seluruh media padat yang membentuk rhizoid atau koloni filamen. Koloni jamur tidak akan muncul sebagai bintil-bintil berminyak kecil. Terus warna miselium dan spora sangat berbeda di antara spesies jamur. Nah, di sini juga ada beberapa perbedaannya. Sebenarnya itu sama aja kayak rangkuman dari yang tadi. Nah, di sini hanya rangkuman dalam bentuk tabelnya aja. Jadi bisa dibaca. Oke. Nah, ini ada beberapa bentuk morfologi koloni mikroba dalam media lempeng agar. Ya, bisa dilihat. Oke, itu kalau di media dalam media agar lempeng. Sedangkan kalau di media agar tegak, jadi berarti dia tuh ditusuk ya si itunya tuh ditumbuhkannya. Nah, itu ada kayak gini. Ya, ini jenis-jenisnya nih. Terus kalau dia di media agar miring, nah ini adalah agar yang miringnya. Agar miringnya nih. Nah, berarti dia sama aja digores. Kalau tadi tuh kalau yang ini ditusuk nih. Nih kalau ini ditusuk. Kalau media lempeng agar dia digores atau dicara tuang. Kalau ini media agar tegak dia ditusuk. Kalau media agar miring dia digores.
Nah, ini ada gambarnya dan di sini ada nama-namanya. Oke. Di sini juga ada beberapa bentuk koloni berdasarkan kebutuhan oksigennya, bisa dibaca aja. Oke. Untuk yang video yang pertama dicukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut ke part 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih.